Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua? Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kita mulai dengan bab yang kedua. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kali ini kita akan menerangkan bab 2 sub A bagian pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh, dan 3. Penjelasan. Setelah diamandemen, maka susunannya menjadi 1. Pembukaan dan 2. Pasal-pasal. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. 3. Pembukaan menurut pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung nilai lestari. Lestari mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan landasan dan pergerakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam mempelajari Undang-Undang Dasar, kita akan mengupas beberapa hal. 1. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan Undang-Undang Dasar, dan fungsi serta sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Alinea pertama. Alinea pertama ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menantang penjajahan. Alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. B. Alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. C. Alinea ketiga. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kita bisa lihat di gambar ada seorang kakek yang harus tetap berjuang di dalam negara yang merdeka. Makna alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Jangan lupa kalian juga pelajari pada buku paket dan buku-buku literasi yang dianjurkan oleh guru-guru kalian. Demikian pelajaran kali ini anak-anak. Semoga kalian tetap belajar dalam suasana pandemi ini. Sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa, ketemu di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.